Halo guys, kembali lagi bersama podcast Laskar Digital. Bersama saya, Kristo. Dan ada dua orang teman saya yang entah kenapa memakai seragam sekolah mereka. Oke, jadi saya Orva. Dan aku Raya. Kali ini kita kenapa sih pakai seragam? Kenapa tuh? Emang kenapa sih kok kita Tahu pakai? nggak kenapa? Kenapa tuh? Nah, jadi kita akan bahas tentang siswa berprestasi di sekolahnya Kristo. Ya. SMA mana tuh? Ya, saya dari SMA 3. Kalau Anda, Raya? Oh, aku dari SMA Negeri 1 Prambanan Sleman. Orva dari mana nih? Kalau aku dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Oke, jadi Ya, seperti yang disebutkan teman saya tadi, saya dari SMA 3 dan kami mendatangkan tamu spesial istimewa kali ini bersama Belinda. Halo teman-teman semuanya. halo. Ya, bisa dipakai. Halo guys. Halo, Kak. Jadi boleh nih perkenalkan siapa dirimu? Ya. Oke. Benar-benar. Jadi aku temennya Kristo. Jadi kita satu kelas di SMA 3 Yogyakarta. Aku Belinda, kalian bisa panggil Belinda. Sebenarnya nama panjangku Godeliva Belinda Putri. Wow. Kita masih satu kelas ya, masih kelas 10 di SMA 3. Masih kelas Betul. 10. Apalagi? Mau tahu apa? Mau tahu banget nih. Apa tuh? Jadi cerita awal mulanya Kak Belinda ini bisa berprestasi itu gimana sih? Awal mulanya itu kok tiba-tiba pengen berprestasi itu. Terus apa aja sih lombanya gitu yang udah pernah diikutin? Oke, sebenarnya kenapa pengen berprestasi? Aku rasa kayak semua siswa mau ya. Iya. Iya, mau. Iya Bener kan, banget tuh. kan? Tapi sebenarnya aku pengen coba kulik apa ya, kayak minatku tuh apa gitu. Karena selama SMP, SD gitu ya, aku kayak mencoba cari-cari tuh, aku nggak jago di seni gitu loh guys. Aku nggak bisa kayak main musik kayak gitu-gitu tuh nggak terlalu jago. Jadi kayak aku coba apa ya yang emang cocok sama aku gitu. Terus kalau tadi pertanyaan Raya tentang juara apa aja, sebenarnya aku mulai itu sebenarnya dari SD. Wow. Kalau dari SD aku tuh kayak ikut lomba-lomba yang berbau-bau seni tuh kayak sesorah. Oh. Sesorah tuh kayak pidato bahasa Jawa gitu guys. Nah itu berlanjut lagi ke SMP. Terus sempet ikut lomba penelitian juga, opsi, naspo kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya yang paling apa ya, aku merasa itu tuh lomba prestis dan aku cukup seneng gitu juara di situ. Itu OSN. OSN nasional di 2024 kemarin gitu. Terus kalau itu merah-merah apa tuh? Iya, kalau boleh tahu Boleh apa di-spill ini? dong. Dibuka dong. Dibuka. Liatin kamera dong. Jadi, tadi kan aku sempat bilang kalau aku tuh ikut lomba OSN kan Iya. guys. Iya. Nah, di OSN itu puji Tuhannya aku dapat medali emas. Keren banget. Nah, ikutnya tuh OSN IPS gini. Wow. Mending dipakai atau apa nih guys? Dipakai dong. dipakai. Pamerin apa yang kita udah dapat. Bentar ya, aku tadi copot dulu. Iya, oke? boleh. Sekeren itu loh, guys. Ya, setuju. Ya. Aduh, terima kasih guys. Kalian juga keren. Jadi Kak Belinda ini lomba yang pernah diikuti itu baik menang atau baik tidak itu apa? Oke, tadi kan sebenarnya aku udah cerita dikit ya, kayak Iya. spill dikit gitu. Nah dari lomba-lomba tadi yang udah aku spill, itu tuh beberapa nggak juara guys, jadi nggak semuanya juara. Jadi yang nggak juara itu yang opsi. Opsi itu kan aku ikut yang kota sama yang nasional, karena Ya. opsi itu kan nggak berjenjang Ya, ya guys. Iya. Betul. Jadi yang kota sendiri dan nasional sendiri. Nah yang di kota itu aku cuma sampai di tahap bazarnya gitu. Pas Oh. itu di Taman Pintar. Nah tapi pas di finalnya nggak juara. Jadi cuma sampai final dan nggak juara. Terus kalau yang nasional itu cuma sampai di babak penyisihan. Jadi kalau yang nasional itu kan ada ngirim proposal sama ngirim laporan penelitian. Betul. Nah, yang tahap pengiriman proposal tuh aku lolos puji Tuhannya. Tapi pas yang tahap final, semifinal hitungannya semifinal ngirim laporannya itu nggak bisa masuk ke final gitu. Ya, kalau boleh tahu nih ikut opsi bagian apa sih? Oke, sebenarnya opsinya nggak jauh-jauh beda. Ke yang di kota itu agak melenceng sih. Ini IPS kan. Yang Iya. di kota tuh IPA. Jadi kayak bikin
kalian tau styrofoam kan? Nah, Tahu. styrofoam Iya. itu kan nggak ramah lingkungan sebenarnya. Betul. Nah, itu aku coba kayak bareng temanku berdua bikin inovasi styrofoamnya itu dari singkong. Oh. Terus kalau yang di nasional itu IPS. Jadi kita ada bikin permainan gitu namanya Siwa, itu buat memperkenalkan wayang-wayang Jawa ke siswa-siswi. Karena kan kayak apa ya, belajar wayang Jawa itu mungkin beberapa siswa nggak terlalu menyenangkan gitu Iya, ya, susah susah. ngapalinnya Iya. gitu kan. Gitu sih. Kalau boleh tahu, kalau Kak Belinda nih lebih milih IPS atau IPA nih? Oke, sebenarnya ini tergantung dari sudut apa sih. Tapi kalau lomba-lomba gitu, Ya. aku lebih suka IPS. Mungkin apa ya? Kenapa? Lebih simple. Bukan lebih simpel sih, tapi apa ya? Aku enjoy gitu loh guys ngejalaninnya. Jadi kalau lebih suka mau di ambil IPS. jurusan IPS apa IPA nih? Kalau jurusan aku prefer IPA tetap. Lebih IPA ya? Tapi kalau lomba-lomba aku rasa kayak IPS tuh asik gitu. Apalagi geografi. Iya, Aku rasa iya. geografi tuh asik karena kita kayak belajar Alam. tentang bumi bla 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 kayak iya. gitu. Tuh. Terus dari sekian banyaknya lomba yang diikutin tuh, itu yang paling berkesan yang mana? Oke, yang paling berkesan menurut aku pasti yang ini tadi, yang OSN. Iya, karena juara tuh. Selain itu sebenarnya karena sampai nasional. Jadi kayak ya mungkin yang Nasma sampai nasional juga. Tapi ini tuh kayak nasional offline yang diadain Puspresnas. Jadi kayak lumayan prestis gitu. Dan aku merasa aku enjoy banget, aku seneng banget bisa dapetin kesempatan itu gitu sih. Oh, kalau setiap lomba itu kan nggak mesti menang kan? Iya. Nah, pas kalah itu pastinya sedih dong. Iya sedih banget dong pasti. Cara ngatasi kesedihan itu gimana sih? Oke, mungkin aku sedikit cerita perjalananku pas OSN juga ya. Iya, Kak. boleh. Boleh. Jadi pas OSN ini kan dibagi, ada yang OSNK pas tahap kota, provinsi sama nasional. Nah yang di kota itu sebenarnya aku lolos ke provinsi tapi nggak masuk ke juara yang dapat hadiah gitu. Oh, Nah, paham. jadi yang di kota itu aku peringkat 5 dan itu pokoknya peringkat terakhir gitu loh yang Iya, lolos ke provinsi. Dan yang dapat kayak penghargaan atau juara yang dari pemerintah kota itu tuh juara 1, 2, 3. Di situ aku kayak lumayan down sih karena aku ngerasa wah berarti peluangku buat bisa lolos lagi ke nasional tuh lumayan kecil lah kalau bisa dilihat. Karena kayak teman-temannya yang lain tuh udah jago-jago banget terus aku masih harus banyak ngejar. Tapi di situ aku coba kayak buat berpikir positif dulu karena kan kita nggak tahu ya apa yang akan kita jalani itu hasilnya gimana, kan kita juga nggak bisa nebak itu. Jadi aku coba buat evaluasi diriku sendiri, kayak kemarin pas kota tuh kurangnya apa aja, aku merasa sulit tuh di soal-soal apa, terus baru aku pelajari lagi tuh. Kalau dulu aku tuh merasa paling sulit tuh di sejarah, karena kayak sejarah Indonesia tuh kan panjang ya dari awal sampai Banyak. sekarang tuh banyak banget bener. Makanya aku coba kayak memperdalam itu lagi, gimana kebijakan-kebijakan setiap presiden tuh apa aja yang beda dan dampaknya ke masyarakat tuh apa. Terus aku coba buat nenangin diri juga biar kayak pas lomba, karena kadang-kadang tuh pas lomba tuh kan sering banget deg-degan gitu kan, dan yang itu bikin hilang fokus. Jadi kayak aku coba buat enjoy jalanin semuanya, terus kayak yaudah lah pokoknya dinikmatin aja, dan yang pasti bikin strategi. Oh, Karena aku kan hitungannya akademik ya kalau Iya. ASN tuh, aku coba karena ini kalau salah minus poinnya, jadi aku memilih-milih nih mana soal yang emang aku yakin banget aku bisa, itu pasti aku harus jawab. Tapi kalau soal-soal yang kayak aku beneran nggak tahu ini istilahnya apa, bahkan aku nggak tahu itu yang ditanyain apa, aku lewatin karena nggak mau minus. Tapi kalau aku ngerasa aku ragu-ragu doang, aku tetap akan jawab itu. Dan yang pastinya berdoa guys, karena rencana Tuhan tuh nggak pernah gagal. bener banget, Iya, iya, bener banget sih. Terus Oke. kalau buat ngimbangin antara akademik sama non akademiknya, gimana tuh? Oke, kebetulan kalau non akademik aku lebih ke organisasi biasanya. Nah, kalau ngimbanginnya, aku biasanya maksimalin akademik itu di sekolah. Jadi kayak aku coba untuk fokus belajar pas jam mata pelajaran itu aku catat dan aku selesaiin tugas-tugasnya kalau bisa di hari itu juga. Baru after sekolahnya aku ngerjain emang tanggung jawabku yang di luar akademik. Dan kayak ya harus tahu lah prioritasnya kita tuh sekarang apa yang paling terdekat dan apa yang paling penting, itu yang harus diprioritasin. Dan menurut aku setiap tanggung jawab yang kita ambil tuh ya harus kita jalani dengan maksimal. Ini kan tadi juga udah nyebut organisasi nih. Iya. Pernah ikut organisasi apa aja atau yang sedang diikuti itu apa gitu? Oke. Kebetulan kalau misalnya organisasi pertama aku tuh di SMP. SMP aku ikut MPK. Aku SMP di SMP 5. Oh, Wis. SMP 5 Jogja. Pawit ya berarti. Iya bener, pawit.
Terus kalau boleh tahu cara nemuin minat bakatnya Kak Belinda tuh gimana? Oke, kalau minat bakat sebenarnya aku coba buat ikut semua hal yang aku senengin dulu pas itu. Kayak aku pas SD pernah ikut tari, aku pas SD pernah kayak ikut ya nyanyi-nyanyi gitu. Terus aku merasa kayaknya aku cukup enjoy di situ, tapi aku kurang berbakat nih gitu. Tapi kalau yang tari ya aku enjoy aja gitu. Terus pas SMP aku coba buat ikut yang bidang akademik. Kayak aku suka suka ngomong gitu loh kalau bahasa orang. Mungkin kalau bahasa Gen Z itu aku suka yeping. Oh iya. Yeping. Jadi aku coba lah ikut tadi lomba sesora karena kayak aku bisa dan aku enjoy ngejain itu. Ternyata begitu kan enjoy tuh. Terus ya udah. Habis itu kalau masalah OSN ini tadi, iya. jadi sebenarnya kalau di SMP ku tuh OSN tuh kan ekskul. Nah, aku tuh milih IPS karena jarang yang minat. Oh, nggak mau bersaing ya? Jadi kayak aku mikir peluang aku buat bisa ngewakilin Menang. sekolah setidaknya di kota tuh lumayan gede daripada yang MTK dan IPA yang kayak membludak gitu. Jadi ya udah aku pilih IPS dan menurut aku minat dan bakat tuh nggak harus dipaksain. Tapi kayak yang penting tuh kamu enjoy jalaninnya dan kamu merasa ini tuh beneran kamu passionmu gitu. Oh gitu. Jadi kayak jadi ke hobi juga bisa ya? Iya bisa banget pasti. Terus kan banyak nih yang orang-orang yang pengen ikut lomba-lomba Ya, tapi masih malu. pengen malu gitu. Terus itu gimana nih? Cara ngatasinnya tuh? Oke, sebenarnya kalau masalah malu, menurut aku itu adalah satu hal yang dari diri sendiri itu ada niatnya gitu. Itu bukan dari orang lain yang harus maksa kita. Karena kalau kayak gitu jadi ngejalanin lombanya tuh nggak maksimal karena Nggak kita tuh pede. nggak pede karena kan dipaksa gitu ya. Iya. Jadi emang harus dari niat diri sendiri. Gimana kita bisa mengatasi itu dan mulainya adalah ya itu tadi kamu harus tahu nih passionmu itu di lomba apa karena kalau misalnya kita nggak tahu passion kita di lomba apa pasti ngejalaninnya tuh kayak malu-malu Berat. dan ragu Iya, iya. gitu. Iya, Berat ya. Betul. Jadi kalau misalnya lombanya emang udah sesuai passion kita pasti akan ngejalaninnya lebih enjoy kayak gitu. Oke, jadi gitu guys. Terus kesimpulannya apa tuh Bang Kristo? Ya, jadi yang dari kita berbicara tadi ya, Ya. kesimpulannya tuh ya kalau mau menjalani lomba atau segala macam tuh ya sesuai passion dan nikmati aja. Iya. Betul. Jangan karena dipaksa orang gitu loh. Kan tentunya kalau dipaksa orang berat gitu ya dan nggak enjoy. Iya. Ya, mungkin terima kasih Mbak Belinda karena sudah mau bersedia Iya. meluangkan waktunya. Teman-teman. Ya, segitu dulu podcast untuk hari ini. Aku Kristo. Aku Raya. Dan aku Orva Dan bintang tamu kita. Aku Belinda. Pamit Undur diri. Bye bye.